Di episode lalu kita udah bahas gimana karakter manusia yang selalu bisa beradaptasi, bisa bahaya untuk bisnis kita, kasih PR lebih. Tawaran manis yang kita tawarin dan yang pernah memuaskan mereka, perlahan-lahan bisa pudar seiring mereka beradaptasi. Promo-promo menarik mulai nggak mempan dan mereka pun mulai ngelunjak untuk minta lebih. Termasuk juga menariknya iklan yang sering dibilang sebagai pujian S3 marketing pun bisa lama-lama turun jadi D3 setelah manusia beradaptasi. Tapi apa benar adaptasi hanya punya sisi buruknya untuk bisnis kita? Tidakkah ada benefitnya untuk bisnis kita? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Di episode lalu kita bahas bahwa manusia adalah makhluk yang pandai beradaptasi. Dan ini kita lakukan secara otomatis tanpa diperintah. Tujuannya untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang kita alami ya. Ketika kita nggak nyaman, maka tubuh akan secara bertahap beradaptasi. Tujuannya agar kita setidaknya nggak sebegitu terganggunya lagi. Otak kita juga seringkali mengkhianati kita. Apa yang pernah memberikan kita pleasure, perlahan-lahan jadi nggak sebegitu menarik lagi. Dan kita pun ngelunjak dengan minta lebih gitu ya. Dampaknya untuk marketing dan bisnis, penawaran-penawaran menarik kita pun perlahan-lahan jadi biasa aja. Iklan keren yang sering dipuja-puji perlahan jadi biasa juga gitu ya. Kerennya brand kita pun juga jadi segitu-gitu aja gitu ya. Consumer move on bahkan dari sesuatu yang pernah memberikan mereka pleasure. Pertanyaan besarnya, apakah karakter dan kemampuan kita untuk beradaptasi ini selalu jadi hal buruk untuk bisnis dan marketing? Apakah tidak ada sesuatu yang berharga dan beneficial untuk bisnis dan marketing? Jawabannya ada gitu ya. But anyway, sebelum kita bahas, buat yang belum nonton episode lalu, saya sarankan nonton aja dulu biar konsep dan keseluruhan ceritanya dapat gitu ya. Tapi kita discuss dulu konsepnya di sini ya. Seperti berulang kali saya katakan bahwa program otak manusia itu apapun suku, agama, ras, selalu program dasarnya sama. Otak manusia selalu tentang seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Dua hal yang di awal yaitu seek pleasure dan conserve energy, seek pleasure and avoid pain adalah tujuannya. Conserve energy kadang jadi tujuan, kadang jadi caranya aja. Artinya kadang-kadang kita ingin dapat pleasure dengan cara yang nggak boros energi, kadang-kadang kita ingin menghindari pain dengan effort yang seminim mungkin. Tapi kadang kita juga menempatkan hemat energi sebagai tujuan. Kalau ada cara yang sama yang sebenarnya biasa aja, maksudnya nggak berdampak pada pleasure ataupun pain, tapi bisa kita lakukan dengan cara yang sebegitu hematnya, maka kita pun memilih untuk melakukannya. Dan bahkan otak bisa mengartikan melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih hemat sebagai pleasure. Karena kita berhasil menghemat energi untuk melakukan hal yang sama. Dan cara paling basic sekaligus paling sering dilakukan otak untuk hemat energi adalah dengan membangun database tentang hal yang secara berulang akan kita lakukan. Sehingga kita nggak perlu lagi mikir, dilakuin aja dengan autopilot. Yang ketika itu terus berulang dan menghasilkan hasil yang diharapkan, maka itu jadi kebiasaan. Dan ketika sesuatu jadi kebiasaan, maka otak menyukainya karena hemat energi, nggak perlu mikir. Itulah kenapa kebiasaan sebegitu sulitnya untuk dirubah karena otak kita menyukainya. Dan kebiasaan yang belum terbentuk akan membutuhkan bantuan otak untuk bisa memprosesnya tanpa bantuan autopilot. Apa sih contohnya buat bisnis gitu kan? Yang pertama adalah UI, user interface. Ini adalah menu experience pada sebuah produk digital biasanya. Salah satu yang bantu Nokia dulu ya, untuk nggak bisa dipepet oleh brand lain adalah UI-nya gitu ya. Apakah UI-nya enak? Nokia dulu enggak juga gitu kan, walaupun nggak bisa dibilang jelek. Tapi lebih karena banyak sekali orang udah terbiasa dengan UI-nya Nokia, sehingga jadi entry barrier ke brand lain yang punya tampilan berbeda. Duh, kok bingung ya cara pakai yang Samsung misalnya, aduh kok bingungnya saya pakai Ericsson, karena udah kebiasaan pakai UI-nya Nokia. Dan atas dasar kebiasaan itu kita udah nggak mau berpindah ke lain hati. Karena otak udah keburu beradaptasi dengan UI ini. Sehingga untuk berpindah ke UI lain akan menyita energi. Sama seperti ngerubah kebiasaan, nggak mudah dan nggak menyenangkan. Hal yang sama terjadi antara iOS dan Android. Barrier terbesar untuk shifting adalah karena udah terbiasa dan nyaman. Begitu juga antara Apple, macOS, dan Windows. Saya dulunya pakai Windows gitu ya. Dan dulu menurut saya Windows jauh lebih enak. Bisa banyak di-customize. Tapi ketika kurang lebih 20 tahun yang lalu saya pindah ke MacBook, ke Apple gitu. Dan kemudian mulai terbiasa, kinerja saya jadi luar biasa lambat ketika saya kembali menggunakan Windows. Karena otak saya udah keburu beradaptasi dengan operatingnya
Apple, operating system Apple. Menariknya, apakah ini hanya terjadi di dunia online? Nggak juga, gitu lah. Di dunia offline, hal ini pula yang bikin banyak supermarket nggak ganti-ganti layout. Perhatiin deh, supermarket itu kan jarang banget ganti layout. Bahkan banyak supermarket yang menerapkan aturan bahwa haram kita mengganti layout ya. Bahkan menerapkan layout yang sama untuk semua toko-tokonya, karena ketika konsumen udah tahu harus kemana cari barang yang mereka mau cari, itu akan jadi lebih enak. Maka penjualan bisa drop ketika penempatan produk dirubah. Tadinya misalnya beras di sini dirubah jadi di pojok sana, enggak gitu. Bahkan ketika mereka punya lebih dari satu outlet, biasanya layoutnya mirip. Begitu masuk, biasanya sebelah kanan itu ada bagian elektronik dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Itu resikonya tinggi ketika dirubah. Coba deh lihat supermarket dan hypermarket yang punya banyak cabang. Mereka selalu punya layout yang hampir sama persis gitu ya. Grouping produknya, layout produknya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena pembelian grocery adalah pembelian yang menyita mental load yang banyak. Barang yang dibeli oleh konsumen pada setiap sesi belanja grocery biasanya puluhan bahkan ratusan. Pilihan yang tersedia pun luar biasa banyaknya. Jumlah SKU atau satuan produk yang dijual di supermarket bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Bayangin kalau konsumen harus cari satu persatu di rak yang berbeda ketika mereka berbelanja. Maka mereka bisa jadi membatalkan sesi belanja dan memilih belanja di tempat lain. Dengan menerapkan layout di mana konsumen sudah beradaptasi dan bahkan hafal dengan layout dan penempatannya, konsumen bisa menghemat energi untuk hal yang lain. Seperti memikirkan apa yang akan dia beli gitu ya. Dan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih dekat ke pembelian. Jadi dalam konteks ini justru gimana konsumen beradaptasi dan hafal akan layout produk justru membantu bisnis. Terutama ketika kita tidak terlalu kreatif untuk bereksperimen dengan layout baru. Just stick with the layout yang orang udah terbiasa dan itu akan baik-baik aja. Yang kedua, packaging. Hal serupa bisa kita temui di packaging ya. Beberapa tahun lalu ada sebuah brand jus bernama Tropical. Ini brand luar negeri ya. Mereka ngerubah desain kemasannya. Tadinya gambar jeruk dirubah menjadi gambar gelas isi jus jeruk gitu ya. Desain feel-nya juga berubah drastis dan walaupun secara desain terasa lebih modern dan menarik menurut saya pribadi ya, tapi ternyata ini bikin konsumen jadi kesulitan menemukannya di rak supermarket. Dampaknya salesnya turun. Apa yang terjadi? Apa konsumen nggak suka dengan desainnya? Padahal desainnya bagus loh gitu ya. Dan ternyata memang bukan masalah artistik. Bukan soal suka atau nggak suka desainnya, tapi karena packaging baru ini tidak dikenali sehingga sulit ditemukan gitu ya. Kenapa? Gimana ini bisa terjadi? Manusia tuh punya dua macam mode berpikir ketika mencari produk. Yang pertama adalah top down attention. Ini terjadi ketika kita sebagai konsumen berjalan di gang supermarket dengan mencari produk yang kita inginkan, tapi dengan cara mengingat-ingat produk tersebut di benak kita. Gambarnya kayak apa ya? Oh, gambarnya kayak gini, dan kita mulai mencari gambaran yang ada di otak kita di rak tersebut. Top down attention biasanya berlaku untuk produk yang kita nggak beli secara reguler, namun proses pencariannya di drive dari pikiran kita. Jadi kita secara sadar mencari produk itu. Ya nih, saya mau cari yang gambar ini nih, terus kita cari gitu ya. Nah, yang kedua adalah bottom up attention. Ini terjadi ketika kita sebagai konsumen jalan di gang supermarket sambil scanning apapun yang muncul di hadapan kita. Dan ketika objek yang kita lihat somehow men-trigger keinginan untuk membeli, maka kita mengambilnya. Biasanya triggernya seperti kita diingatkan untuk beli, oh iya nih, baru ingat nih ketika lihat ini, oh iya harus beli ini nih gitu ya. Bisa jadi nggak direncanakan, tapi bisa juga direncanakan, tapi pada momen itu sang konsumen scanning rak supermarket bukan untuk mencari produk itu, melainkan produk lain. Tapi karena tampilan yang familiar, yang tiba-tiba dikenalin, maka itu men-trigger ingatan kita untuk, oh iya beli ini deh, ini kan juga perlu gitu ya. Nah, dalam kasus tropical juice, baik secara bottom up maupun top down, kemasan tropical yang baru gagal men-trigger niat pembeli. Secara top down bahkan, walaupun konsumen yang berniat membelinya udah punya gambaran di benaknya tentang kemasan tropical, namun dia gagal menemukan produk ini akibat kemasan yang tidak dikenali. Secara bottom up pun sama, karena kemasan tropical bukan kemasan yang terregister di benak kita, maka kemasan tersebut tidak berhasil men-trigger niatan untuk membeli. Simply karena konsumen nggak kenal dengan kemasan itu. So, dua contoh ini justru bikin sifat ahli manusia yang beradaptasi jadi bisa dimanfaatkan untuk brand. Justru ketika manusia sudah beradaptasi dan hafal dengan brand aset dan propertinya, baik itu kemasan, UI, layout produk, atau apapun itu, justru di situ brand diuntungkan. Nah, saya punya satu contoh menarik satu lagi, tapi izinkan saya memulai dengan sebuah cerita bijak ya. Suatu hari ada seorang bapak muda datang menemui orang bijaksana. Dia datang untuk mengeluhkan situasi di rumah gitu ya, baru aja nikah gitu ya, terus habis itu ngerasa terganggu karena baru nikah, terus habis itu kok mertuanya datang dan nggak mau pulang, memilih untuk tinggal bareng di sana. Padahal rumahnya kecil gitu ya. Nah,
Si orang bijak pun kasih saran gitu ya, untuk memasukkan, oh gampang kalau gitu, kamu masukin 2 ekor ayam ke dalam rumah. Singkat cerita setelah diturutin, seminggu kemudian balik lagi dia ke si orang bijak ini, bilang bahwa wah nggak berhasil pak caranya gitu ya. Terus si orang bijak bilang, oh ya udah kalau gitu ayamnya jangan dikeluarin, masukin 4 ekor kambing ke dalamnya gitu ya. Terus si bapak muda ini terus habis itu nurutin gitu ya, nurutin. Seminggu kemudian balik lagi, gimana? Wah nggak pergi juga mertua saya, masih aja. Padahal udah ada 2 ayam dan 4 kambing di rumah yang amat sangat sempit. Terus habis itu si bijak kasih saran yang lebih gila lagi gitu kan. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu tambahin, masukin ekor sapi. Jadi 2 ayam, 4 kambing sama 1 sapi ke dalam rumah yang sesempit itu. Karena nggak punya cara lain, maka si bapak muda pun nurutin gitu. Tapi sial, karena lagi-lagi itu nggak bikin sang mertua pergi. Ia pun datang kembali ke si bijak dan marah-marah kepadanya. Karena semua cara yang disarankan nggak ada yang berhasil. Si bijak lalu minta kesempatan sekali lagi. Oke, kasih 1 kesempatan lagi. Dan dia bilang kalau cara yang satu ini pasti akan berhasil. Dan ia meminta bapak muda ini untuk ngeluarin semua binatang tadi. 2 ayamnya, 4 kambing dan 1 sapi untuk dikeluarin dan seminggu lagi balik ke sini ya. Oke, dan diturutin. Seminggu kemudian dia balik lagi. Dan si bijak bertanya, apakah mertuamu masih tinggal denganmu? Terus bapak mudanya jawab, iya masih ada gitu kan. Tapi sekarang gimana perasaan kamu? Apakah kamu masih terganggu dengan kehadirannya? Si bapak mudanya enggak gitu ya. So si bijak menggunakan teknik decoying untuk decoy ya, menghancurkan untuk membuat si bapak muda bisa mengatasi keresahannya akan mertua yang numpang di rumah yang udah terlalu sempit untuk hidup berdua. Caranya adalah dengan menempatkan mereka di situasi yang lebih buruk dulu, dimasukin ayam, kambing, sapi, untuk kemudian ngerasa bahwa sebenarnya saya udah pernah yang lebih buruk dengan hidup bukan cuma dengan mertua, tapi bahkan dengan binatang segini banyak di dalam rumah. Sehingga begitu ayam, kambing, dan sapinya dikeluarin, tapi mertuanya masih tetap di sana, dia akan merasa bahwa oh ini jauh lebih baik. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan dalam bisnis dan marketing? Beberapa brand menggunakan teknik ini dengan cara menjebloskan produk yang sebegitu tidak menariknya, kemudian mengekspos produk itu habis-habisan. Untuk kemudian kasih opsi yang sebenarnya tidak luar biasa bagus, namun lebih baik dari opsi yang jelek tadi itu tadi. Gitu. Ketika konsumen udah terlanjur fokus sama produk atau beberapa pilihan yang nggak menarik, mengalihkan ke pilihan yang sebenarnya biasa-biasa aja, terasa jadi lebih baik dan lebih menarik. Dan itu terjadi hanya ketika konsumen sudah terlanjur beradaptasi dengan situasi yang berat itu. Sehingga situasi yang sebenarnya biasa-biasa aja, jadi terasa lebih menarik gitu ya. So kesimpulannya, untuk sesuatu yang men-trigger pleasure, yang meletup-letup, hati-hati untuk nggak overdo. Ketika orang beradaptasi, maka pleasure-nya akan pudar gitu ya. Untuk hal-hal yang kita bikin promosi brand dan lain sebagainya, itu kan pleasure-nya meletup-letup. Ketika orang beradaptasi maka berbahaya. Tapi untuk sesuatu yang nggak men-trigger pleasure yang meletup-letup kayak experience, UI, penempatan produk di rak, baiknya justru konsisten gitu ya. Dan kita juga bisa memanfaatkan kebiasaan beradaptasi untuk melakukan decoy, membuat produk yang sebenarnya biasa aja jadi terlihat menarik hanya karena orang udah keburu beradaptasi dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. So banyak hal yang kita bisa pelajari untuk bisa diterapkan ke bisnis dan marketing ketika kita mengerti manusia berpikir dan berperilaku seperti apa. Tinggal balik lagi ke kita, sejauh apa kita mau mengerti manusia. Dan seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.